tidak perlu membantunya, Hita. Tidak, Padma. Tapi mayat itu tidak bisa mati. Dengan pulang geni, semuanya akan berakhir. Pulang geni? Pulang geni! Biarkan Kanda sendiri yang menghadapinya. Tiris, bawa Gustimu ke tempat yang aman.
Roro mimpi lagi tentang Raden Danurwenda. Iya, Nik. Kanda Danurwenda kalah dalam adu tanding. Kanda Danurwenda. Sudah, Den Roro, sudah. Tapi mimpi ini cukup jelas sekali, Nik. Lebih jelas dari yang sudah-sudah. Saya takut kalau... Tidak, Den Roro, tidak. Mimpi itu hanya bunga tidur, Den Roro. Mimpi itu tidak akan terjadi. Sudah, tenangkan diri, Den Roro. Ingat, mimpi itu hanya bunga tidur. Apa yang dikatakan oleh Nisaketi itu benar, Dinda. Mimpi itu hanya bunga tidur. Jadi... Tapi Prabu Anom Simbardodo punya jiwa curang, Kanda. Bisa saja dalam adu tanding nanti, Prabu Anom Simbardodo mengerahkan prajurit-prajurit penyembur api untuk mengalahkan Kanda Danurwenda, Kanda. penyelenggara adu tanding ini kita, Dinda. Paman Patih Parangjobo yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan adu tanding itu. Jadi, bagaimana mungkin Prabu Anom Simbardodo bisa berbuat curang dan melibatkan para prajuritnya? Batalkan adu tanding, Kanda. Apa? Batalkan adu tanding? Iya, batalkan, Kanda. Kamu ini bicara apa, adikku yang manis? Mana mungkin yang sudah menjadi adat dan sudah diputuskan, kita batalkan, kita cabut. Anak Prabu, mohon maaf, Anak Prabu. Adik Parangjobo mohon menghadap. Silakan, Paman, silakan. Mohon diketahui, Anak Prabu, peserta sayembara bertambah 3. Siapa dan dari mana? Prabu Sengkang Baplang dari Istana Batu, Ki Hanusara dari Watu Gilang, dan Pangeran Sindulatu dari Sawopitu. Sengkang Baplang dan Ki Hanusara jelas golongan hitam. Tapi bagaimana dengan Pangeran Sindulatu dari Sawopitu? Siapa dia? Iya, bagus. Ya, Romo setuju. Pangeran Sindulatu memang nama yang cocok untukmu, Segaun Lanang. Mudah-mudahan saja, Sang Prabu. Iya. Mereka tidak mempersoalkan siapa Pangeran Sindulatu itu sebenarnya. Betul. Tidak, Bopo. Jangan khawatir. Iya, Bopo. Jangan khawatir. Ya. Ini latihan terakhirmu, Raden. Ingat dan katakan dengan penuh keyakinan dalam hati. Api itu tidak panas. Api itu dingin, sedingin es. Iya, Guru. Api itu tidak panas. Api itu dingin. Api itu sedingin es. Sekarang, tendanglah bola api itu. Api itu tidak panas. Api itu dingin. Sedingin es. Iya.
Bagus, dan Ruenda. Sempurna. Ini semua berkat tambahan ilmu Begawan Sidik Mulia, Romo. Terima kasih, Begawan. Raden dan Nurwenda memang cepat menyerap ilmu Gusti Prabu. Iya. Semoga bekal ini berguna dalam adu tanding nanti. Restu Romo dan gurulah yang membuat saya berhasil. Iya. Dan Nurwenda, seperti peserta lainnya, Nanda akan dikarantina dan harus sendiri sampai datangnya saat adu tanding. Baik-baiklah menjaga diri. Terima kasih, Romo. Iya. Kamu tidak perlu khawatir, Raden. Wakmu, Ramaja Gandhi, Pangeran Angnikusumara Kandamu akan mendukungmu. Kamu pasti jadi pemenangnya. Terima kasih, Wak. Jadi ada sayembara adu tanding di Parangkubarjo. Ini kesempatan baik untuk mencelakakan Danurwenda, anak Prabu Angling Dharma itu. Ya. 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 Aku tidak boleh terlambat. Ayo bicara, Rampak. Ayo iakan apa yang kuinginkan darimu. Kenapa kamu diam saja? Sekarang kamu sudah sadar dari siumanmu, Rampak. Katakan bahwa kau mau menjadi sekutuku, bahwa kau mau menjadi juru ramalku. Tidak. Keras kepala kamu, Rampak. Aku tidak akan bersekutu dengan siapapun. Gendrawani, terima kasih. Kau telah membangunkan aku dari tidurku. Aku telah bebas dari pengaruh sihir pelemah Soca Cendawa. Ayo, hadapi aku.
dari sini. Bopo ingin bicara denganmu. Cepat. Bopo, saya tidak sangka, Bopo. Saya tidak sangka Rampak punya kekuatan yang luar biasa, Bopo. Kenapa kamu masuk ke dalam sel segala? Kenapa? Hah? Kamu pasti sangat menderita, Rampak. Kamu pasti sangat menderita. Soca Cendawa dan Gendrawani pasti menyiksamu. Tapi bagaimana aku bisa ke sana? Bagaimana aku bisa menolongmu? Kalau hanya di ruang ini, aku berwadak seperti sekarang ini. Oh, Yamadipati, Dewa Pencabut Nyawa. Beri aku wadah. Carikan aku tubuh. Aku ingin keluar dari ruang yang mengungkungku ini. Dengar suaraku. Kabulkan permohonanku. Oh, Dewa! Apa ini? Apa yang telah terjadi? Oh, Yamadipati, inikah jawabanmu? Inikah jawabanmu? Inikah yang bisa kau berikan padaku? Bumi bergetar. Jilat berbicara. Dan suara bergemuruh. Siapa kamu? Kenapa kau serang aku? Siapa kamu? Itu saya. Siapa kamu? Siapa? Yang jelas aku bukan Yamadipati yang kamu panggil. Dan percayalah, Yamadipati tidak akan memberimu wadah baru. Tapi akulah yang datang dan akan menolongmu. Aku Gerenda Seba. Yang mulia Gerenda Seba. Raja Siluman Gerenda Wahana. Bagus kau mengenalku. Panggil aku Yang Mulia. Sembah saya Yang Mulia. Aku tahu kau bukan penganutku. Tapi keluhmu pada Yamadipati telah menggerakkan hatiku untuk mendatangimu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Yang Mulialah penolong saya. Iya. Aku akan menghidupkan kembali wadahmu yang sudah mengering dan beku itu, agar arwahmu, wadahmu yang terkurung itu bisa kembali menyatu denganmu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Apa itu Yang Mulia? Kamu dan Rampak anakmu harus menjadi sekutu Sengkang Baplang. Saya dan Rampak menjadi sekutu Sengkang Baplang. Kalau iya, wadahmu akan segera kuhidupkan kembali. Tapi kalau tidak, tetaplah kamu terkurung di sini dan membayangkan bagaimana anakmu disiksa oleh Gendrawani dan Soca Cendawa. Baik Yang Mulia. Saya setuju dengan syarat yang Mulia berikan. Bagus. Ayo ikut aku. Jelantrong, kerahkan orang-orangmu.
Kulosowo yang menerobos gerbang. Baik, Ratu. Ya. Siaga! Semua ke posisi masing-masing. Kulosowo. 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 Sembah hamba, Nyi Ratu. Jebol gerbang itu. Porak-porandakan rumahnya dan temukan rampak untukku. Baik, Nyi Ratu. Itu sudah menjadi keputusan Bopo, Gendrawani. Tidak, Bopo. Saya sama sekali tidak setuju kalau sampai Bopo ikut sayembara itu. Apalagi kalau harus pergi jauh sampai ke Paranggubarjo. Kita masih ada urusan dengan rampak, Bopo. Banyak sekali yang menginginkan rampak. Apa jadinya nanti kalau yang menginginkan rampak itu tiba-tiba saja datang ke sini, Bopo? Gendrawani, dengar. Maaf, Bopo. Bopo yang harus mendengarkan saya. Gendrawani. Nyi Ratu. Nyi Ratu, Apa? Ada apa? ada ular Nyi Ratu. Ada ular raksasa mengamuk. Apa? Ular raksasa mengamuk? Iya Nyi Ratu. Nah, percaya tidak, Bopo? Gara-gara kita terlalu tegang di sini sampai-sampai ular raksasa mengamuk di luar kita tidak mendengar. Sudah, Bopo, lupakan saja sayembara itu. Ayo, Bopo, kita hadapi ular raksasa yang murang toto itu, Bopo. Ular apa itu, Bopo? Alugoro, Iya, Ratu. tunggu apa lagi? Hadapi ular itu. Balakosa, Barangga, sepertinya kalian yang harus menundukkannya. Ayo maju, bunuh ular itu. Bagas, Igan, Rampak, dan kamu Rancak. Cepat kalian menyebar, hadapi segala kemungkinan. Baik, Kak.
itu ular jadi-jadian, Bopo. Lihat. Mereka orang-orang Ratu Pandulu, Bopo. Mana Ratu Pandulunya? Mereka orang-orangnya Ratu Pandulu. Berarti itu Ratu Pandulunya, Gendrawan. Nyi Rampak. Iya. Dia pasti ke Nyi Rampak. Gendrawani, tunggu! Gendrawani, tunggu! Gendrawani, tunggu anakku! Lihat, Bopo. Ya, tidak salah lagi. Ratu Pandulu yang melakukan ini. Apa yang terjadi? Mana Rampak? Ular, Nyai. Ular besar membawanya. Kurang ajar. Kurang ajar kamu Pandulu. Lapor, Nyi Ratu. Apa? Ada apa? Entah apa sebabnya. Tiba-tiba Jelamprong dan para prajuritnya pergi begitu saja, Nyi Ratu. Ratu Pandulu sudah mengecoh kita. Usaha mereka merebut Rampak dari tangan kita berhasil. Kurang ajar kamu Pandulu. Kamu. Itu Sayakti. Dia yang mulia. Lihat, akan kuhidupkan kembali mayat keringmu. Berdarahlah kamu. Wadakmu sudah membentuk kembali Kito Sayakti. Dengan kekuatan gaibku dan juga kemauan kerasmu untuk hidup lagi. Sekarang, masuklah ke wadakmu. Toh Sayakti. Terima kasih yang mulia. Bagus.
Aku sudah hidup normal lagi. Roh dan tubuhku sudah menyatu. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sekarang panggil orang-orangmu dan bebaskan rampak dari tangan Soca Cangdawa dan Ratu Gendrawani. Kau akan kukawal ke Meranggas. Baik, baik Yang Mulia. Raka-Rake, ayo masuk. Bawa anak buah kalian kemari. Kita Sayakti. Iya. Aku sudah berdarah dan berdaging. Ini berkat Yang Mulia Grenda Seba. Ayo, sembah Yang Mulia sesembahan kalian. Sembah Yang Mulia. Sembah kalian kuterima. Sekarang dengarlah apa yang harus kalian lakukan dari Tosayekti. Persiapkan diri kalian. Kita akan ke Meranggas. Dan kita rebut rampak dari tangan mereka. Ayo, serang aku. Bagus, bagus. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan kalian telah membantuku untuk mengendorkan urat-uratku. Dan doakan supaya besok aku bisa menang dalam adu tanding. Jangan khawatir Gusti Prabu. Gusti Prabu pasti menang. Dan Putri Gayatri pasti menjadi milik Gusti Prabu. Hidup Sang Prabu! Hidup! Hidup Sang Prabu Anom Simbardodo junjungan kita! Saketi, saya Den Roro. Saya takut nih. Takut Den Roro. Iya. Takut apa? Takut kalau Kanda dan Nurwenda kalah dalam adu tanding nih. Kalah? Kalah dari siapa? Dari Prabu Anom Simbardodo nih. Kenapa Den Roro bicara begitu? Prabu Anom Simbardodo itu sakti mandraguna nih. Di samping menguasai ilmu kanuragan yang tinggi, ia juga punya aji pengobar dan penjinak api. Dengan aji idu geninya, maka Sang Prabu mampu memerintahkan api untuk membakar lawan yang ia hadapi. Tapi Raden Danurwenda senopati handal dan Roro. Ilmu kanuragannya juga tinggi. Dan beliau itu putra Gusti Prabu Angling Dharma, raja kesayangan dewa. Saya kira Den Roro tidak usah khawatir. Percayalah, Raden Danurwenda lah yang akan jadi pemenangnya. Apa yang dikatakan Saketi itu benar, adikku. Dinda harus yakin kalau Raden Danurwenda yang akan menjadi pemenang.
keyakinan itu memang ada, Kanda. Tapi Kanda harus ingat, Prabu Anom Simbardodo itu terkenal dengan kelicikan dan kecurangannya. Kelicikan dan kecurangannya inilah yang mampu membuat Kanda dan Nurwenda kalah. Dinda, kalau sampai Prabu Anom Simbardodo berbuat licik dan curang, jangan khawatir. Para juri dan pengawal adu tanding akan langsung mengeluarkan Prabu Anom Simbardodo dari arena adu tanding. Percayalah adikku, semuanya akan berjalan dengan baik. Bukankah itu Ratu Pandulu? Iya, itu Ratu Pandulu. Tapi, kenapa ada rampak bersamanya? Kurang ajar. Dia telah mendahului Kito Sayakti Boponya. Aku harus bisa merebutnya untuk Kito Sayakti. Kito Sayakti. Yang Mulia Grenda Seba memanggil saya. Kito Sayakti, dengar baik-baik. Kamu tidak usah kemerangkas. Berhentilah di situ dan cegat rombongan Ratu Pandulu yang sebentar lagi akan lewat. Ratu Pandulu, Yang Mulia? Rampak yang ingin kalian rebut dari Soca Cendawa kini berada di tangan Ratu Pandulu. Cegat mereka. Minta baik-baik rampak dari mereka. Kalau tidak diberikan, serang saja mereka. Biar aku yang merebut rampak untukmu, Kito Sayakti. Baik, Yang Mulia. Perintah Yang Mulia akan kami laksanakan. Pandulu, apa yang kamu lakukan? Maaf, rebut dari Soca Cendawa dengan pusatku. Siapa? Dan mau apa? Aku Kito Sayakti. Serahkan rampak padaku. Bopo. Ya, anakku. Yang Mulia Grenda Sebala yang membuatku sampai kemari. Cepat bebaskan saya, Bopo. Tidak. Kamu harus tetap denganku, rampak. Siapapun dia, kamu telah menjadi milikku. Kurang ajar. Lambrok, Hamba Nyi Ratu. mana prajurit jurang gerawah yang lain? Kenapa mereka belum muncul juga? Maaf Nyi Ratu. Tadi kita terlalu cepat Nyi Ratu. Sehingga pasukan kita tertinggal jauh di sana Nyi Ratu. Apa boleh buat? Kita harus hadapi mereka. Bopo, cepat bebaskan saya, Bopo. Rebut rampak dari tangan Pandulu. Cepat! Serang! Jangan takut, serang mereka! Yeah!
pesan. Baik, Bu. Ya, aku tidak apa-apa. Serang dia! Hei, siapa kau? Kembalikan Rana padaku! Bukankah itu Grenda Seba? Kurang ajar kau, Granda Seba! Untuk apa kau merampak dariku? Untuk apa? Yang mulia Granda Seba. Lepaskan dia! Raka-Rake, Ayo mundur. Tinggalkan tempat ini. ayo! Ayo mundur! Tinggalkan tempat ini! Mundur! Ayo, cepat! Iya. Berangkatlah Danurwenda. Berangkatlah dengan teguh hati. Doa restu Romomu dan bundamu selalu bersamamu. Mohon pamit, Romo. Iya. Kanjeng Ibu. Iya, selamat jalan putraku. Selamat jalan. Begitu juga Nanda Romo. Bunda. Iya. Nanda juga mohon pamit, Uwak Prabu, Uwak Ratu. Iya. Tidak Prabu. Kanda juga mohon pamit, Dinda Prabu. Gusti Putri. Selamat jalan, Kanda. Ya. Saya serahkan Danurwenda dan para putro ke dalam tanggung jawab Kanda dan perlindungan Kanda. Baik, Dinda Prabu. Terima kasih. Pesan Dinda Prabu akan Kanda junjung tinggi. Terima kasih, Kanda. Selamat tinggal. Paman. Jangan khawatir, Nanda. Bunda akan berdoa kepada dewa agar mengabulkan impian Nanda. Saya kira ini sangat aneh, Wirat. Tidak biasanya Gusti Prabu tidak melibatkan kita ke dalam kegiatan putra-putranya. Kamu kecewa kita tidak ikut ke Parangkubarjo, Hita? Iya, Kenapa, Hita? Parangkubarjo itu cukup jauh. Akan banyak hal yang tidak kita harapkan bisa terjadi di jalan. Hita, di sana ada Gusti Pate Batik Madrin, Pangeran Angling Kusuma, dan Raden Remaja Gandhi serta para pengawalnya. Tentu mereka bisa mengatasi semua keadaannya. Iya, tapi kalau ada kita yang akan mengatasi keadaan. Gusti Pati dan para putra tidak usah ikut campur, agar tugas utama mereka memenangkan pertandingan tidak terganggu. Tapi... Ya, Lokahita benar. Saya mengerti maksud Lokahita. Ini mengenai tim, mengenai pembagian tugas. Benar, ini memang mengenai pembagian tugas. Ibarat sebuah tim, maka tim Raden dan Nurwenda kurang lengkap. Memang Gusti Patih Batik Madrim sangat mumpuni. Tapi alangkah sempurnanya kalau Gusti Patih, Pangeran Angling Kusuma, dan Raden Ramaja Gandhi hanya memusatkan perhatian pada masalah-masalah bertanding yang akan dihadapi. Di luar itu, kita yang menangani. Iya, aku sangat setuju pendapat Lokahita. Jadi ada dua tim. Tim strategi dan tim pengawal khusus. Kalian boleh berpendapat seperti itu. Tapi kepergian Pangeran dan Nurwenda ke Parangkubarjo adalah untuk memenuhi undangan kehormatan. Nah, bagaimana penilaian Prabu Pandu Sejati nanti kalau para pendekar menjadi pengawalnya?
Apa tidak seperti mau perang kalau para pendekar Malapati ikut mengawal? Oh, iya. Itu yang ingin dicapai oleh Gusti Prabu. Kamu setuju dengan pendapat Suliwa, Wirat? Iya, Hita. Ya sudah, kalau begitu pendapatku yang salah. Tidak usah kecewa, Lokahita. Dan jangan berkecil hati para pendekar. Silakan duduk. Gusti Prabu memang tidak menyertakan kalian dalam perjalanan Raden dan Nurwenda ke Parangkubarjo. Tapi bukan berarti kalian tidak mempunyai tugas. Lalu, tugas apa yang diberikan Gusti Prabu pada kami, Gusti? Seperti yang sering terjadi. Kalau ada golongan hitam yang tahu, ada tokoh Malwapati yang keluar keraton, maka mereka selalu mencari kesempatan untuk menyerang Malwapati. Lalu siapa yang akan menghadapi mereka? Kalau bukan para pendekar. Kalian mengerti para pendekar? Iya, kami mengerti. Lokahita, saya harap Lokahita memahami keputusan Gusti Prabu. Saya mengerti, Senopati. Kau masih saja begitu, Segawan Lanang. Kau masih saja mengaum dan menyerang dengan gaya serigalamu. Dan kenapa kau belum bisa meninggalkan ciri khasmu? Saya sudah berusaha, Ki.
Saya sudah berusaha. Tapi kau belum maksimal. Masih setengah-setengah. Ayo, sekarang serang aku. Serang aku lagi. Tidak. Saya sudah capek, Ki. Apa? Saya sudah lelah. Apa? Tidak. Tidak ada kata lelah dalam mencapai kesempurnaan. Ayo, serang aku agar gaya serigalamu tidak muncul kembali. Tidak, Ki. Sudah. Bagaimana aku perlihatkan kekuranganmu pada sang Prabu dan ketiga putrimu kalau kau tidak mau menyerangku lagi, Segawan Lanang? Ayo, serang aku. Serang aku, Segawan Lanang. Tidak! Ada apa, Ki? Kenapa saya harus kesini? Ada apa dengan Segawan Lanang? Segawan Lanang masih belum mampu mengendalikan dirinya, sang Prabu. Sehingga pada saat ia menyerang, raungan dan wajah serigalanya muncul, sang Prabu. Ini sangat berbahaya, sang Prabu. Ini bisa menyebabkan keikutsertaannya dibatalkan, sang Prabu. Kakang Segawan Lanang, apa yang dikatakan oleh Ki Sardulo benar, Kang? Kakang harus bisa mengendalikan diri. Kalau Kakang bisa membuang sifat-sifat serigala Kakang, penyamarannya akan berhasil. Saya sudah berusaha, Sang Prabu. Tapi Kakang bisa. Kakang seorang pangeran sekarang. Kakang bukan Segawan Lanang lagi. Tapi Kakang adalah Pangeran Sindulatu dari Saupitu. Ingat itu. Tidak. Tidak. Saya tetap Segawan Lanang. Bopo, begini Bopo. Penampilan Bopo yang sekarang ini benar-benar satu penampilan yang sangat sempurna. Iya Bopo. Untuk apa penampilan sempurna ini Bopo dapatkan kalau tidak dimanfaatkan? Dengar, Kenanga. Ingat Bopo, tujuan Bopo mengikuti sayembara adu tanding adalah untuk mendapatkan Putri Gayatri. Kalau Putri Gayatri Bopo dapatkan, maka kita akan menjadi negara sekutu yang kaya raya. Haruskah kesempatan ini Bopo sia-siakan? Apakah Bopo senang kalau kita selalu kalah terus dan tidak terhormat karena miskin? Kamu benar, Kenanga. Aku harus berlatih keras untuk mengendalikan sifat serigalaku. Aku bukan manusia serigala lagi. Aku manusia sempurna. Bagus. Aku Pangeran Sindulatu dari Saupitu. Bagus begitu ya. Iya. Terima kasih Bopo. Kembali berlatihlah Pangeran Sindulatu. Kendalikan agar sifat serigala Bopo tidak muncul lagi. Iya, silakan. Aku akan kembali berlatih untuk jayan kita. Bagus, Segawan. Dengar baik-baik Hanusara. Di latihan kamu yang terakhir ini, kamu akan menghadapi api sebagai musuhmu. Hadapi saja. Karena di arena Paranggubarjo nanti, api juga yang akan kamu hadapi. Serang dia! Kamu bisa berangkat hari ini. Putri Gayatri akan menjadi milikmu. Iya. Kamu
Berada di mana Sekang Bablang? Sudah sampai mana? Hiya, tahan! Itu dia. Jangan kaget Sekang Bablang. Ini aku yang datang. Sembah kami yang mulia. Ya, ini Sekang Bablang. Kubawakan rampak untukmu. Apa ini? Kenapa aku ada di sini? Kamu pingsan selama terbang, Rampak. Ini kenalkan. Sekang Bablang penguasa Istana Batu. Majikanmu. Sekarang sembahlah dia. Tidak. Ayo sembah. Tidak. Aku tidak akan jadi milik siapapun. Mundur. Atau pedang ini akan menghancurkan kalian. Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa, Rampak. Rampak, apa yang kamu lakukan? Aku hanya memintamu untuk jadi peramal. Sekang Bablang muridku. Tidak. Aku tidak akan jadi milik siapapun. Aku tidak akan bekerja untuk siapapun. Tidak ada gunanya, Yang Mulia. Perempuan itu harus dimusnahkan. Kamu yang akan musnah, Sekang Bablang. Batu bintang-bintang, hujanlah! Apa yang terjadi? Riwayat Rampak habis, Bopo. Tidak. Sekang Bablang yang melakukannya. Rampak. Rampak. Kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati, Rampak. Selamat tinggal, Bopo. Paling tidak,
Tak ada yang bisa memiliki saya. Tidak. Kenapa Gerda Seba? Kenapa kau berikan kematian pada rampak anakku? Kenapa? Kami tidak memberi kematian kepada anaknya. Tapi rampaklah yang minta mati. Kamu sedang bablang. Sampai hati kau membunuh anakku. Kenapa? Hei! Apa yang dikatakan Sekang Bablang itu benar, Tosayekti. Anakmu sendiri yang minta mati. Setelah ku bebaskan dia dari Ratu Pandulu, dia ku minta menjadi peramal Sekang Bablang. Tapi kau lihat apa balasannya? Dia malah meminta perang pada kami. Jadi jangan salahkan aku ataupun Sekang Bablang muridku. Kalau ia minta kematiannya sendiri. Kamu Gerda Seba! Ayo maju! Hadapi aku! Bunuh saja aku sekalian! Lupakan rampak. Dan lupakan tujuan sebenarnya aku membawa rampak kepadamu. Sekarang, lanjutkan perjalananmu. Karena ke Parangkubarjo tinggal sehari perjalanan lagi Sekang Bablang. Baik, Yang Mulia. Dewa yang Maha Suci, Dewa yang Maha Agung, Dewa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dewa penentu hidup dan mati, Dewa pelindung segala titah di bumi. Mohon lindungi Danurwenda dalam pertarungannya, ya Dewa. Kabulkan impiannya untuk mempersunting Putri Gayatri yang telah menjadi tambatan hatinya. Mohon kabulkan permintaan hamba, ya Dewa. Mohon kabulkan permintaan hamba, Ibu Sambungnya. Mohon kabulkan permintaan ibu yang sangat menyayanginya. Tidak, Dewi Sekarwangi. Permohonanmu tidak akan terkabul.